A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita selalu mendapatkan rahmat, hidayah, kasih sayang, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mendapatkan jeda sekalipun, terus mengucur dari pagi buta sampai kita tidur lagi, sampai kita bangun lagi, kita mendapatkan rahmat, hidayah, rezeki dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan syariatnya dan menjauhi larangannya sebagai bukti bahwa kita selalu beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang selalu setia mengikuti risalah yang dibawanya sampai hari akhir nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, para anak cucu kita, para dzurriat kita juga mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan melanjutkan sharing kita bersama tentang kisah-kisah para nabi dan rasul yang ada di dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan sharing tentang kenapa atau alasannya apa kisah di dalam Al-Quran itu disebut sebagai kisah yang terbaik untuk kita pelajari, untuk kita teladani, dan tentunya untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita paham bahwa setiap muslim meyakini bahwa kisah di dalam Al-Quran adalah kisah yang terbaik. Namun kita juga harus memahami juga bahwa bila suatu saat mereka ditanya apa kira-kira sebabnya kok sampean itu loh Pak Ustaz, sampean menyebutnya kisah Al-Quran sebagai kisah terbaik. Nah, kadang mereka hanya bisa menjawab, ya kisah itu disebutkan dalam Al-Quran pasti yang terbaik lah. Kira-kira begitu ya. Ini adalah ya jawabannya ya betul, jawabnya betul, tapi apa itu ya, kurang referensi lah gitu, kira-kira begitu, kurang literasi kira-kira gitu, kurang bacaan kepustakaan. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saya akan menyampaikan sedikit alasan ya kenapa kisah dalam Al-Quran itu adalah disebut sebagai kisah yang terbaik. Nah, sebuah jawab Bapak Ibu sekalian, jawaban yang disampaikan memang itu kisah yang terbaik dalam Al-Quran karena disebut dalam Al-Quran, memang ya. Sebuah jawaban itu adalah sebuah jawaban tersebut Bapak Ibu sekalian yang memang kita harus memahami memang tidak mendalam ya terhadap makna-makna dalam Al-Quran. Bahkan bisa di para pakar tafsir tidak ada yang memahaminya dengan sesimpel itulah, kira-kira begitu. Nah, di dalam khasanah kitab tafsir berbicara panjang lebar lebih dari apa yang bisa seorang muslim pelajari tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran, terutama yang mempelajari lewat terjemah. Keistimewaan kisah-kisah di dalam Al-Quran tidaklah sebab hanya menumpang bahwa kisah itu ditulis dalam Al-Quran, bukan begitu ya. Namun sebab adalah kisah-kisah tersebut memang memiliki banyak hal, banyak hikmah, banyak hibrah, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil apabila kita membacanya, mengikutinya dengan baik-baik. Nah,
Keistimewaan dari kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah kisah menurut Al-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat fi Ghoribil Quran, maknanya adalah suatu bekas, jejak atau napak tilas. Sedang mengkisahkan maknanya adalah mengulas suatu jejak atau mengulas sesuatu yang sudah terjadi, mengulas suatu kisah jejak yang sudah terjadi. Itu yang disebutkan dalam Mufradat fi Ghoribil Quran. Nah, ada hal lain yang dapat kita pahami selain bahwa makna kisah adalah sesuatu yang sudah terjadi, yaitu sesuatu yang sudah terjadi tidak akan dibahas kembali, ya kan? Tanpa ada hal yang penting di dalamnya. Mengapa sesuatu itu sudah terjadi ya tidak ditinggalkan begitu saja? Ya karena mengapa masih terus diulas berulang-ulang tentang kisah itu? Tentu Ibu hal ini karena ada hal yang sangat penting di dalamnya karena mengandung banyak hikmah dan pelajaran. Nah, kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah satu yang istimewa. Sebab tidak hanya ada hal penting di dalamnya, tapi juga karena Allah menyatakan ini adalah kisah yang terbaik. Nah, di dalam beberapa ayat. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu nakusyu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad SAW kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahuinya. Nah, di dalam surat Yusuf ayat 111 juga disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad kana fi qasasihim ibratul lil ulil albab ma kana hadisay yufatara walakin tasdiqaladzi baina yadaihi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, kita memegang dengan erat ini bahwa kisah di dalam Al-Quran sebagai kisah yang terbaik ini yang menyatakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Sementara kita sangat yakin bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2, khususnya ayat 2 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabula raiba fihi hudalil muttaqin. Alif lam mim. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, para pakar tafsir juga memberikan komentar yang cukup panjang tentang bagaimana kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah menjadi kisah yang terbaik. Yang pertama adalah Imam Ibnu Ansyur dalam Tafsir At-Tahir wa Tanwir menjelaskan bahwa kisah-kisah di dalam Al-Quran menjadi kisah terbaik sebab
ia disampaikan dengan susunan yang indah serta merupakan yang paling baik di antara kisah-kisah dengan tema yang sama di luar Al-Quran. Dari sini Bapak Ibu sekalian bisa kita pahami, sebab selain karena Al-Quran kitab sastra yang terbesar yaitu, kemudian kisah-kisah di dalamnya juga memiliki kelebihan-kelebihan. Di antaranya adalah kisah-kisah tersebut diperankan oleh sosok-sosok yang sangat mulia seperti para nabi dan orang-orang yang soleh dan solihah. Sebab misalnya itu kan bisa kita anggap sebagai suatu film di dalam suatu pertunjukan gedung teater yang megah, akan menyedot perhatian bila pemerannya adalah tokoh terkenal. Begitu pula sebuah kisah yang akan diceritakan. Apabila tokohnya nggak terkenal, ya tidak menjadi suatu perhatian ya. Jadi tidak terkenal menjadinya. Kemudian yang kedua yaitu Imam Al-Fakhru Ar-Razi dalam tafsir Mufatihul Ghaib menjelaskan tentang sebab turunnya surat Yusuf. Suatu kali kaum Yahudi memberi ide para pembesar kafir Quraisy untuk bertanya perihal kisah berpindahnya Nabi Yakub dari kota Syam menuju kota Mesir serta kisah Nabi Yusuf kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang Yahudi itu ngucuk-ngucuki yaitu kepada orang kaum Quraisy gitu ya, untuk menanyakan karena apa, orang Yahudi sudah tahu tentang kisah Nabi Yakub dan juga kisah Nabi Yusuf di dalam kitabnya. Maka dia ngucuk-ngucuki kepada orang Quraisy supaya menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti apa coba nanti jawabannya? Kalau jawabannya meleset, tidak sama seperti yang diyakini orang-orang Yahudi, berarti Nabi Muhammad adalah Nabi yang pembohong. Kan begitu maksudnya dari kaum Yahudi ya. Kemudian hal tersebut juga benar ditanyakan oleh kaum Quraisy kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan oleh karena itu kemudian Allah menurunkan ayat atau surat tentang kisah Nabi Yusuf yang sangat panjang. Bahkan kita kemudian dalam mushaf Al-Quran ada salah satu surat namanya surat Yusuf. Nah, orang Yahudi ya kecele lah, karena Nabi Muhammad SAW ternyata tahu gitu ya. Allah memberitahu lewat malaikat Jibril. Nah, kisah-kisah dalam Al-Quran adalah kisah yang menjadi jawaban terhadap rasa penasaran orang-orang Yahudi tadi. Hal ini menjadi kelebihan tersendiri sebab tidak mungkin orang-orang Yahudi yang notabene itulah berseberangan dengan Nabi Muhammad SAW dengan umat Islam menanyakan sesuatu yang tidak penting. Nggak mungkin itu kan. Itu adalah suatu pertanyaan yang menjebak. Dia sudah tahu jawabannya kan gitu, hanya ingin mengkonfrontasi. Nah, minimal sebagai petunjuk bagi mereka bahwa ternyata akhirnya setelah dicari jawaban itu bahwa Islam itu ada kaitannya dengan agama Yahudi ya. Alasan ketiga Bapak Ibu sekalian, kisah dalam Al-Quran menjadi kisah terbaik sebab menyinggung banyak hal dalam dinamika kehidupan manusia. Imam Asyuyuti mengutip penjelasan Imam Al-Karmani bahwa dalam kisah Nabi Yusuf ada banyak hal dinamika kehidupan manusia yang dapat dipelajari. Di antaranya tentang keberadaan para pendengki dan orang-orang yang ia dengki memimpin, yaitu pemimpin dan bawahan, orang yang rindu serta sosok yang dirindukan, serta tentang penjara dan diri yang tertekan. Yaitu kisah tentang itulah gitu ya. Kemudian Imam Al-Fakhru Ar-Razi dalam tafsir tadi Mufatihul Ghaib menjelaskan juga bahwa dalam kisah Nabi Yusuf
pembaca bisa mempelajari tentang keberadaan penyakit hati, iri dan dengki, serta manfaat bersabar dalam menghadapinya. Munculnya iri di antara saudara-saudara Nabi Yusuf, gitu, apalagi saudara tirinya karena memang berbeda ibu kan gitu ya, adalah sesuatu hal yang wajar dan sering terjadi. Bahkan di masyarakat kita juga begitu. Kadang kita itu menganggap kakak atau adik tiri kita yang baik beda ayah atau beda ibu itu kan ada rasa yang berbeda gitu di hati kita ya. Itu adalah rasa yang ditimbulkan oleh syaitan agar muncul rasa iri, ada muncul rasa dengki, bahkan ya ujub, sombong, takabur dan sebagainya lah. Pokoknya penyakit-penyakit hati itu terhadap saudara kita yang lain ayah atau lain ibu itu sering dimunculkan. Nah, oleh karena itu dengarnya kisah tentang Nabi Yusuf itu di dalam Al-Quran, kita bisa meneladaninya, kisah Nabi Yusuf itu untuk pelajaran dalam menghadapi hal-hal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini yang bisa saya sampaikan bahwa alasan kenapa kisah dalam Al-Quran adalah kisah yang terbaik. Berarti sekarang kita sudah mempunyai suatu argumen yang bisa mengokohkan dan menguatkan hati dan pikiran kita, bukan hanya sekedar menjawab gitu kan ya, tapi ada argumen yang cukup panjang sehingga insya Allah mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran tentang kisah-kisah dari Al-Quran yang memang kisah yang terbaik, dan itu disebut sebagai terbaik juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enggak main-main ini. Oh, ini super dahsyat ini bahwa itu penyebutan kata itu kan, ya kan. Jadi udah nggak bisa kita kita tolak lagi. Nah, sementara itu Ibu sekalian, untuk kisah Nabi Yusuf nanti akan untuk kisah Nabi Yusuf alaihissalam nanti Bapak Ibu sekalian bisa simak di dalam channel kita ini untuk hari-hari berikutnya, nanti akan diposting, diupload ya. Mudah-mudahan segera bisa terwujud karena kita baru sampai kepada Nabi Nuh ya, baru 3 nabi yang baru kita bahas ya. Nanti akan berlanjut sampai insya Allah sampai ke 25 nabi. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kepada saya untuk melakukan sharing ini, juga kesehatan kepada Bapak Ibu semuanya. Insya Allah semuanya bisa menjadi hikmah yang sangat baik ya. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan karena kefakiran saya mohon dimaafkan dan diberikan saran-saran yang hikmah demi kebaikan kita bersama. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.